warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat pagi. Kali ini dan kembali lagi ke YouTube channelnya Cikgu Nisa, dan kita lanjutkan dari materi sebelumnya atau dari video sebelumnya, yaitu tentang gerak lurus. Nah, ini yang berkelanjutan atau yang di part 2-nya, bagian 2-nya ya. Dimana kan kita tahu bahwa gerak lurus itu merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, berupa garis lurus. Jadi dia karena sudah tahu gerak lurus, ya berarti dia harus melintasi yang namanya garis lurus. Kemudian menurut jenisnya, gerak itu terbentuk dari suatu translasi beraturan. Nah, berarti terdiri dari gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan, yang disingkat GLB dan GLBB. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah GLB. Adalah jenis gerak pada lintasan lurus yang kecepatan geraknya tidak berubah atau konstan sehingga tidak memiliki percepatan atau sama dengan 0. Berarti dia memiliki kecepatan yang tidak berubah, kemudian percepatannya juga nilainya 0. Contoh dari gerak lurus adalah mobil mainan yang bergerak menggunakan baterai, kemudian gerak kereta api yang melaju dengan kecepatan tetap, gerak mobil di jalan tol yang speedometernya menunjukkan angka yang tetap, atau mungkin seperti ini biar memahami. Misalkan kita berkendara motor atau mobil dengan kecepatan tetap 25 km per jam atau 30 km per jam dari sekitar panjang atau jarak sebesar 1 meter atau 2 meter dan seterusnya, itu kecepatan kita tetap. Berarti yang kita lakukan adalah dalam percepatan garis gerak lurus. Nah, pada gerak lurus berlaku pada persamaan S sama dengan V kali T, di mana S itu merupakan jarak, ya. Kemudian S ini jarak. Ya, S ini jarak, kemudian V-nya ini kecepatan, kemudian T-nya adalah waktu, di mana jarak ini sebanding dengan kecepatan dan juga waktu, atau enggak jarak ini dipengaruhi antara kecepatan dan waktu. Ya, kita nunggu keterangannya. Ya, V-nya kecepatan dalam satuan meter per sekon atau dalam SI-nya 3 km per jam, kemudian jaraknya meter atau kilometer, kemudian T-nya waktu, satuannya sekon atau jam. Nah, bila dalam materi misalkan atau dalam soal ada jam, kemudian dia satuannya itu adalah meter per sekon kecepatannya, ya, maka dari itu jam ini harus kita konversikan dulu ke sekon agar dia dapat, atau misalkan dia konsisten dengan meter per sekonnya. Ya, karena apa? Jadi kan awalnya rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. Ya, jadi S itu kan satuannya adalah meter, T-nya itu adalah sekon. Nah, jadi untuk satuan kecepatan itu adalah meter per sekon. Jadi nggak mungkin meter per jam, ya kan? Jadi jam ini harus kita konversikan dulu ke sekon, ya, agar dia menjadi satuan internasional dari kecepatannya. Lanjut, ilustrasi dari gerak lurus beraturan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini kita ilustrasinya apabila kita berkendara dalam waktu sekian detik, ya, sekian detik dengan jarak sekian. Nah, menunjukkan bahwa kita lihat di sini dalam waktu 0 detik kemudian sampai 4 detik dengan jarak sekian 3 meter, ya. Nah, ini bisa kita ilustrasikan dalam bentuk tabel, ya. Kita ilustrasikan dalam bentuk tabel dengan kecepatan misalkan dengan menggunakan 2 meter per sekon dengan waktu yang naik,
ya. Di sini berarti 2 meter per sekon. Berarti kan ini kan jarak. Ini S, berarti di sini S. Ini S ya. Kemudian yang ini adalah T. Sama meter per sekon berarti Vs per T. Berarti kalau S-nya misalkan 3, ya, misalkan di sini 0 ya, berarti kecepatannya juga tetap ya. Kita bisa lihat tabelnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa perubahan jaraknya itu sangatlah konstan atau nilai besarnya nilai konstannya besar ya. Kemudian dalam penerapannya biasanya kalau pada soal-soal itu digambarkan pola tetesan oli ya. Biasanya pola tetesan oli itu dengan menggunakan alat GLB, yaitu yang disebut sebagai Ticker Timer ya. Jadi alat untuk mengukur kecepatan itu bisa menggunakan pola lintasan tempuh dengan menggunakan alat Ticker Timer. Jadi kalau misalkan melalui tetesan oli dengan tetesan oli itu misalnya kendaraan melaju, kemudian di jalan raya, kemudian tangki olinya bocor sehingga membentuk pola-pola lintasan tempuhnya. Jadi kan merupakan Ticker Timer itu adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki jenis gerak suatu benda ya, seperti gambar ini. Ini contoh pada Ticker Timer ya. Ini contoh yang biasa ada di laboratorium IPA. Kalau untuk mengetahui jalannya untuk lintasan oli atau jalan tempuh oli bisa kita menggunakan. Berarti tetesan oli ada di sini. Di mana jarak antara tetesan oli di sini sama nilai konstannya. Jadi dia tetap karena merupakan gerak lurus beraturan ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat pola tetesannya ketika dari awal sampai akhir itu kan tidak berubah ya, walaupun dari akhir dan ke awal juga tidak berubah ya. Kemudian untuk grafik gerak lurus beraturan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu terhadap waktu dan terhadap jarak dan waktu, kemudian kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Nah, grafik yang pertama dari hubungan jarak terhadap waktu itu kita lihat di sini, di mana kalau kita berdasarkan grafiknya itu jarak terhadap waktu di atas itu bisa kita tentukan bahwa kondisi benda digambarkan sebagai garis lurus yang sejajar dengan sumbu X ya. Nah, berarti kan sini X ya, biasanya ini X, ini Y ya. Nah, kemudian garis lurus ini menunjukkan jarak bendanya tetap sama, berarti dia garis lurus, berarti tidak berubah. Untuk beberapa waktu tertentu, benda itu dalam kondisi ketika bendanya tidak bergerak atau dalam posisi diam, ya. Kemudian kalau yang di gambar B ini digambarkan garis miring terhadap jarak dan juga waktu yang menunjukkan bahwa jarak tempuhnya dengan selang waktu tertentu ya, misalkan dari 0 km atau 0 meter, kemudian dengan jarak waktu sekian detik ya. Kemudian yang digambar C digambarkan 2 garis miring dengan menunjukkan besar kecepatan yang dilakukan benda. Nah, jadi sama benda 1 dengan benda 2, maka hubungan antara jarak terhadap waktu itu akan semakin miring atau semakin curam. Jadi sehingga grafik yang grafik yang ada pada di atas ini merupakan kecepatannya lebih besar daripada kecepatan dari merah, lebih besar kecepatannya dibandingkan dengan yang garis biru seperti yang di gambar C. Ya. Kemudian hubungan kecepatan antara kecepatan terhadap waktu di sini dijelaskan bahwa benda itu bisa dapat bergerak secara lurus beraturan karena kecepatan bendanya itu tidak berubah atau konstan ya. Jadi dapat direpresentasikan bahwa pada garis lurus ini mendatar kemudian sejajar dengan waktu. Nah, jadi luas daerah yang diarsir ini menunjukkan jarak yang ditempuh oleh benda dalam selang waktu tertentu ya. Bisa kita lihat bahwa dari
kalau kita lihat dalam bentuk kubus, ini kubus ya, jadi luas sama dengan panjang kali lebar, ya kan. Kalau kita lihat di matematika kan panjang kali lebar, kemudian kan berarti sama dengan persamaan pada jarak, berarti V kali T, berarti sama dengan kecepatan terhadap waktunya. Ini kecepatan dan juga ini waktunya, ya. Kemudian grafik hubungan antara percepatan dan juga waktu. Karena kita lihat ini ya, karena kecepatan bendanya itu adalah konstan, maka tidak ada percepatan pada gerak lurus beraturan. Jadi kita lihat pada gambar atau pada garis merah itu tetap berada pada sumbu X. Jadi nilai percepatannya adalah 0 karena dia tetap bergerak secara lurus, ya. Jadi dia tidak ada perubahan grafik, tapi dia tetap pada posisi di sumbu X. Jadi percepatannya adalah 0. Oke, sekarang lanjut lagi di gerak lurus berubah beraturan atau di GLBB, di mana merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan mengalami perubahan secara teratur. Nah, jadi dia merupakan perubahan kecepatan itu sendiri. Nah, di mana GLB itu tidak mengalami perubahan, tapi pada GLBB dia mengalami perubahan percepatan. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu dipercepat atau GLBB dipercepat, ya. Kemudian diperlambat atau GLBB diperlambat. Contoh dari GLBB dipercepat yaitu benda jatuh, ya. Benda jatuh bebas. Berarti dari misalkan benda jatuh bebas ke bawah dipercepat ya. Berarti dari titik acuan pada buah ini jatuh. Karena apa? Karena dia dipercepat kembali karena ditarik oleh gravitasi bumi. Kemudian sebuah mobil yang menurunin tanjakan atau menurunin gunung ya. Tanpa tanpa menginjak gasnya. Seperti itu. Jadi dia bisa lurus, bisa dipercepat apabila tidak adanya lonjakan gas gitu ya, atau kendaraan yang digas. Kemudian untuk contoh GLBB diperlambat itu adalah ketika pada saat benda itu dilempar ke atas. Kalau benda dilempar di atas kan berarti berlawanan dengan arah gravitasi. Kemudian kendaraan yang direm ya, atau kendaraan yang tiba-tiba kita rem setelah menggunakan misalkan dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap, tiba-tiba ada benda apa di depan kita, kemudian kita tiba-tiba ngerem. Nah, itu termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kemudian contoh yang lain, kebalikannya daripada mobil yang turun, dia menanjak ke atas, atau benda yang bergerak menaiki ke bidang miring. Kemudian untuk persamaan matematisnya pada gerak lurus berubah beraturan itu bisa kita lihat pada, nah ini jaraknya ada berbagai macam, bisa kita menggunakan semuanya sama intinya. Nah, ketika pada saat yang dicari adalah jarak, bisa kita pakai menggunakan persamaan ini. Ya. Kemudian kalau ditanyakan adalah kecepatan, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Kemudian jika ada 2 kali kecepatan yang dilaluinya, bisa menggunakan persamaan ini ya. Seperti itu, keterangannya juga ada, silakan dilihat. Kemudian ilustrasi dari suatu GLBB dapat dilihat pada gambar berikut ya. Seperti yang tadi, kalau pada saat GLB atau gerak lurus beraturan dia teratur. Nah, ketika pada saat di GLBB dia terkadang ada yang tidak teratur dan tidak teratur karena ada 2 jenis tadi, yaitu gerak lurus beraturan dipercepat dan juga gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, berdasarkan dari gambar ini terlihat sekali perbedaannya jarak tempuhnya ya, benda dalam selang waktu tertentu yang sama ketika benda itu bergerak ya. Kita lihat pada gambar A, jarak tempuhnya semakin lama semakin besar ya. Jadi jaraknya ini semakin lama akan menjadi semakin besar atau jarak tempuhnya semakin besar. Lintasan, berarti lintasan kalau sama dengan jarak sama ya. Kemudian
Untuk yang di gambar B, semakin lama berarti ya kalau jaraknya semakin lama semakin dekat ya, jaraknya ini semakin dekat seperti ini berarti semakin kecil pula percepatannya. Jadi pola perubahan jarak tempuhnya itu juga bisa dapat kita identifikasi dengan tabel ya. Kalau kita bisa lihat, nah berarti kalau misalkan makin dekat dengan percepatannya maka kecepatannya juga 0 ya. Perlu diketahui juga bahwa perubahan jarak itu merupakan jarak tempuh benda yang mengalami peningkatan secara konstan. Jadi selama 2 meter per sekon percepatannya itu tetap ya, percepatannya tetap, kemudian jaraknya berubah, kemudian sistematis perubahan jaraknya juga ikut berubah. Ya. Jenis gerak lurus beraturan itu juga ada dari GLBB juga, yaitu dari hubungan jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Ya, kita lihat grafiknya. Terlihat perbedaannya itu cukup mencolok ya. Perbedaannya bahwa pada grafik jarak itu terhadap waktu diperlambat maupun dipercepat cenderung mengalami lonjakan yang semakin besar ke atas ya, sesuai dengan perubahan waktunya. Sedangkan untuk GLBB diperlambat itu grafiknya cenderung mengalami perubahan yang semakin kecil ya. Jadi kalau misalkan kita lihat diperlambat berarti dia diperlambat ya, berarti biasanya semakin kecilnya itu ya. Berarti kalau misalkan diperlambat berwarna biru ya. Kemudian untuk GLBB diperlambat, bentuk grafiknya itu cenderung mengalami perubahan semakin kecil ke atas sesuai dengan perubahan waktunya. Jadi di sini ya perubahan waktunya. Kalau misalkan kita lihat ini merupakan dipercepat ya, yang gambar A itu ini dipercepat, kemudian yang B adalah diperlambat. Karena makin dia melonjak ke atas, maka percepatan juga makin tinggi ya dalam waktu tertentu. Kemudian kalau yang di gambar B, semakin jaraknya naik ke atas juga, maka semakin lambat pula jarak yang ditempuhnya. Kemudian hubungan kecepatan terhadap waktu. Dari gambar A kita bisa lihat bahwa perubahan kecepatan terhadap waktu itu ketika benda bergerak ini, misalkan kita benda bergerak lurus berubah beraturan yang dipercepat ke atas ya. Kalau dia ke atas kan berarti dipercepat. Dia tanpa kecepatan awal atau mula-mula. Berarti kalau kecepatan awal dan mula-mula itu kan berarti kan sama dengan 0 ya. Atau ditandain dengan grafik yang bergerak naik ke kanan. Nanti ini bergerak naik ke kanan. Kemudian kalau untuk yang B, di mana perubahan kecepatan terhadap waktunya itu bergerak lurus berubah beraturan hingga benda itu bergerak hingga benda itu berhenti yang ditandai dengan grafik yang bergerak turun ke bawah. Jadi turun ya. Kemudian untuk gambar yang C itu di mana kecepatannya dengan menggunakan kecepatan awal. Ya, kecepatan awal terhadap waktu dia melonjak naik sehingga terbentuklah kecepatan akhir. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kecepatan awalnya 0, kemudian ada kecepatan awal di gambar C, misalkan ada 20 meter per sekon. Ya, 20 meter per sekon dengan waktu sekian, misalkan dengan waktu 5 detik. 5 detik. Jadi ada berapa jarak yang ditempuhnya? Berarti kan S sama dengan V per T. Kalau S sama dengan V per T, S sama dengan V kali T. V kali T berarti sama dengan 20 kali 5 ya. 20 kali 5 berarti 100. Berarti jarak tempuhnya yaitu 100 meter. Ya, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat lagi dalam persamaannya ya, setengah
tambah lintasan A dan B dikalikan dengan waktunya, atau lonjakan dari dari kecepatan akhir ditambah dengan kecepatan awal dikalikan dengan waktunya. Sama ya. Kemudian grafik percepatan terhadap waktu, di mana kita lihat dia bahwa baik itu dia posisi sumbu di atas maupun di bawah, karena dia gerak lurusnya berubah beraturan, dipercepatnya bernilai konstan, maka grafiknya berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu X ya. Jadi ini sumbu X itu atau yang di bagian T, bagian waktu. Ini sumbu X-nya, ya kan, ini X, ini Y, ya kan. Kemudian mirip dengan kecepatan terhadap waktu pada benda yang bergerak lurus beraturan hingga posisinya juga terhadap waktunya juga ikut diam. Oke, cukup sampai di sini kali ini pertemuan kita tentang GLB dan GLBB. Terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.